Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam jumpa dengan renungan ceria pada hari ini. Kiranya berkat dan cinta kasih Tuhan senantiasa menaungi dan melindungi kehidupan kita bersama. Mari bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52, demikian firman Tuhan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya hari lepas sehari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehadiran seorang anak bagi keluarga adalah sesuatu yang menggembirakan. Orang tua akan merasa senang ketika menimang cucu, dan kemudian bagi mereka yang sudah menikah dan telah melewati masa pernikahan, kehadiran seorang anak menjadi yang sangat didambakan. Itulah sebabnya kenapa kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga itu biasanya dirayakan. Dan itu dilanjutkan ketika hari-hari telah berlalu, tahun berganti tahun, senantiasa dirayakan dalam sebuah peristiwa ulang tahun kelahiran. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seiring dengan berjalannya waktu, anak mulai bertumbuh. Orang tua mulai beradaptasi, mempunyai tanggung jawab untuk mendidik dan membesarkannya dengan cara yang benar. Harapan terbesarnya adalah bahwa anaknya nanti sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang taat, anak-anak yang dapat membawa nama baik bagi orang tua. Sesuatu yang menyenangkan ketika pada satu waktu mendapatkan sebuah komentar dari sesamanya bahwa anaknya memang adalah anak idaman bagi semua keluarga. Tentu para orang tua akan tersenyum bangga bahwa itu yang pada akhirnya didapatkan, hasil itu yang pada akhirnya diperoleh setelah berjuang sekian lama untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Namun demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata dalam prosesnya bukanlah sebuah perkara yang mudah. Banyak dinamika yang terjadi di dalamnya. Anak tanpa kita sadari juga mempunyai pemikiran sendiri ketika dia mulai bertumbuh menjadi dewasa. Anak punya ide dan gagasan yang berbeda. Dan kadang-kadang pada titik tertentu, anak kedapatan memberontak kepada para orang tua. Disinilah batu uji bagi relasi yang akan terbangun berikutnya. Apakah orang tua kemudian memberikan cap buruk kepada anaknya, atau kemudian sikap orang tua menimbulkan trauma dalam diri anaknya, dalam pemikirannya, ataukah sebaliknya dapat bersama-sama bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu, sehingga pada akhirnya saling menemukan identitas dirinya. Anak menemukan jati dirinya dan orang tua juga akan menemukan dirinya sebagai orang tua yang sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap kehidupannya di masa yang akan datang. Menarik, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika usia 12 tahun Yesus diajak ke Yerusalem untuk merayakan perayaan Paskah. Ini menjadi sebuah tradisi yang luar biasa yang juga bisa kita teladani. Bahwa ternyata kehidupan beriman itu menjadi satu hal yang penting. Ritual-ritual yang dilakukan dalam kehidupan persekutuan, peribadatan itu menjadi kesempatan yang paling berharga, yang sangat berharga bagi orang tua untuk menanamkan nilai-nilai iman. Anak diajar untuk menyanyi, memuji nama Tuhan, berdoa, meskipun dia hanya sebatas mendengarkan pada masa-masa tertentu. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu menjadi awal bagaimana kita mulai merasakan bahwa warisan iman itu perlu ditanamkan sungguh-sungguh. Bukan hanya tugas gereja, orang-orang yang punya kemampuan secara teologis untuk bisa memberikan pengajaran, tetapi para orang tua punya tanggung jawab yang besar untuk memperkenalkan cinta kasih Tuhan kepada anak-anaknya. Karena disadari atau tidak, bagaimana seorang anak bisa mengenal Tuhan, bagaimana anak bisa membangun relasi dengan Tuhan, itu juga dipengaruhi dan sangat besar pengaruhnya bagaimana dia berelasi dan membangun relasi dengan kedua orang tuanya.
Bapak, Ibu, dan Saudara, cerita kemudian berlanjut. Yesus tinggal di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Sementara orang tuanya merasa bahwa Yesus sudah bersama-sama dengan kerabat-kerabat yang lain. Nah, di sini muncul persoalan. Persoalan yang hampir sama dihadapi oleh para orang tua ketika anak-anak mulai mengambil pilihan-pilihan yang berbeda dengan orang tua, sementara orang tua punya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Dapat kita bayangkan, ketika terjadi perbedaan semacam ini, tanpa disadari anak mungkin akan berpikir berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang tuanya. Dan ini memicu sebuah persoalan. Persoalan itu muncul karena masing-masing kemudian memberikan penilaian kepada pihak lain. Anak menilai orang tua sebagai pihak yang tidak mau mendengar, sementara orang tua menilai anak sebagai anak yang tidak lagi mau taat. Faktanya adalah semakin usia seorang anak itu bertambah, metode pendidikan, metode pembelajaran, metode relasi dengan mereka itu ternyata kemudian harus berubah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, persoalan menjadi semakin tajam ketika Maria tidak menemukan Yesus dan mereka harus mencari 3 hari baru mereka menemukan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, uniknya adalah bahwa Yesus ditemukan sedang berdialog dengan para alim ulama. Dan mereka semua sangat heran akan kecerdasannya. Ini memberikan sebuah gambaran dalam kehidupan kita bersama. Kadang-kadang anak punya potensi yang di luar kemampuan kita untuk bisa memahami dan mengerti. Kadang-kadang kita masih berpikir bahwa anak-anak kita belum tahu apa-apa, belum mengerti apa-apa, harus tunduk kepada kita sebagai orang tua. Sementara seiring dengan berjalannya waktu, ternyata anak sudah bertumbuh menjadi dewasa tanpa sepengetahuan kita sebagai orang tua. Dalam dialog yang dimunculkan, bagaimana Maria mencoba untuk memberitahukan, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Yesus dengan lugasnya memberikan jawaban, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Sebuah jawaban yang tidak mampu dimengerti oleh Maria. Itulah sebabnya dia hanya menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, hal-hal sederhana seperti inilah yang kadang-kadang membuat orang tua dan anak ketika membangun relasi menjadi retak karena masing-masing dengan pemikirannya sendiri dan cenderung untuk mengeraskan hati. Orang tua merasa dilangkahi, orang tua merasa tidak lagi ditaati. Sementara seorang anak sedang bertumbuh menemukan jati diri dan identitasnya. Kadang kita perlu belajar dari seorang Maria yang cukup menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ini mengajarkan kepada kita untuk belajar untuk memahami, untuk belajar mendengar dengan sungguh-sungguh, untuk menyadari bahwa seorang anak itu punya pribadi tersendiri yang ternyata di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Dia punya potensi yang berbeda dengan kita, dia punya kemampuan yang di luar pemikiran kita. Sehingga kita perlu memberikan ruang bagi dia untuk bisa mengembangkan diri dengan cara yang sangat baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa yang tidak senang dengan sebuah komentar yang disampaikan oleh Lukas? Injil Lukas menyebutkan bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bukankah itu yang menjadi harapan kita bersama? Kita ingin anak-anak kita, generasi masa depan kita, adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah dan manusia. Dikasihi Allah artinya mempunyai spiritualitas yang baik, membangun hubungan dengan Allah dengan cara yang benar. Dikasih oleh sesama manusia artinya perilakunya bagus, nilai-nilai etikanya diakui oleh banyak orang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata itu bukan sesuatu yang instan dan
seperti membalik telapak tangan, cepat terjadi, tetapi melalui sebuah proses. Mari jika kita ingin anak-anak kita makin bertambah besar dan hikmatnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia, kita dapat belajar dari peristiwa ketika Yesus berusia 12 tahun. Berproses. Dinamika pasti ada. Pelajaran penting bagi kita para orang tua, kita orang-orang tua ini sudah pernah menjadi anak. Alangkah baiknya ketika kita lebih bersabar, alangkah tepatnya kalau kita lebih bisa mendengarkan, alangkah baiknya kalau kita lebih bisa menahan diri, agar tidak terburu-buru memberikan cap-cap yang justru itu berakibat buruk kepada anak-anak kita di masa yang akan datang. Sebaliknya, kita juga menyadari bahwa seorang anak bagaimanapun juga adalah berkat dari Tuhan. Sukacita ketika kelahirannya, hendaknya itu terus menyemangati kita. Kapanpun terjadi, dan dimanapun kita berada, kita terus menyadari bahwa sukacita itulah yang menyemangati kita untuk tetap terus bersabar. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai anak pun, siapa di antara kita yang menjadi seorang anak, mari kita bertumbuh bersama. Orang tua mungkin tidak sepandai apa yang kita bayangkan, tetapi pengalaman mereka itu lebih banyak. Sehingga tepat kalau kita juga sebagai seorang anak mendengar mereka ketika membagikan nasihat, pengalaman-pengalaman berharga, dan itu menjadi sebuah inspirasi bagi kita, perhatian bagi kita, agar kita lebih berhati-hati di dalam menata kehidupan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bertumbuh semakin dewasa sehingga kehidupan kita bersama dengan keluarga kita dalam perayaan yang luar biasa, masa perayaan hidup berkeluarga, kehidupan kita makin dikasihi Allah dan manusia.